Halo semuanya, masih bersama dengan saya Pak Willy. Hari ini kita akan belajar bersama dalam rangka persiapan menghadapi UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 untuk materi fluida. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi silakan untuk dieksplor untuk mendapatkan video-video yang diperlukan. Baik, mari kita mulai. Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah wadah berbentuk seperti gambar. Wadah berisi suatu cairan. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan 20 meter per second, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB, dengan HA minus HB sama dengan H. Keduanya diukur dari garis L. Jika rapat massa udara 1,23 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, rapat massa cairan adalah titik-titik kilogram per meter kubik. Ya, kita akan gambarkan terlebih dahulu supaya soal ini bisa lebih jelas ya. Jadi ini adalah gambar wadah yang berisi cairan dengan massa jenis katakanlah rho aksen ya. Karena ini ada di udara, berarti ada tekanan udara, dan tekanan udara ini menekan sama kuat di kedua pipa. Ya, tentu saja permukaannya akan sama ya, dia setimbang karena tekanan di kiri sama dengan yang di kanan. Nah, bagaimana keadaan pipa setelah ditiup seperti berikut ini ya. Jadi di bagian B ini ditiup udara dengan kecepatan V. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi perubahan tinggi ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini peniupan ini akan mengakibatkan pengurangan tekanan udara luar di atas pipa B ini ya. Sementara di bagian A tetap tekanan udara seperti ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar di bagian kiri itu tekanannya adalah tekanan udara ya. Dan di bagian kanan itu tekanan udara dan ada pengurangan dari peniupan ini sebesar setengah rho V kuadrat yang biasa disebut sebagai tekanan dinamisnya. Nah, jadi nanti tinggi ini dengan tinggi ini akan berbeda. Tentu saja karena di sini pengurangan, berarti tekanan PO ini akan mendorong lebih kuat ke sana dibandingkan tekanan P0 min setengah rho V kuadrat yang mendorong ke sana. Jadi akan ada perbedaan tingginya ya. Nah, kita misalkan terhadap garis L ini, garis yang ini, bagian bawah ini. Jadi tinggi muka zat cair di bagian kiri kita sebut sebagai HA ya. Dan tinggi muka cairan di sebelah kanan kita sebut HB dari sini ke sini. Tentu saja ini HB-nya lebih besar karena di sini lebih tinggi karena pengaruh dari pengurangan tekanan. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat persamaan bahwa HA min HB ya, sesuai dengan pernyataan ini yang sama dengan H ini akan bernilai negatif ya, karena nilai HB-nya lebih besar. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghitungnya untuk mengetahui berapa besar massa jenis zat cair ini ya. Kita tentu saja menggunakan prinsip keseimbangan. Jadi kita akan pilih titik yang sama tingginya. Bisa di mana saja sih? Untuk kasus ini saya pilih di sini ya, di garis L ini karena sudah dalam variabel HA, HB dan yang lainnya. Jadi titik 1 saya pilih di sini. Titik 2 di sini ya. Karena sama tinggi tentu saja P1 itu akan sama dengan P2. Ini adalah tekanan total yang bekerja pada titik 1 dan 2. Nah, bagaimana menghitung tekanan di sini? Ya, kita perhatikan bahwa ini dalam garis timbang ya. Jadi tidak ada aliran air, maka tekanan yang di sini itu adalah tekanan hidrostatik dan tekanan udara luar ini ya. Jadi P0 ditambah dengan rho aksen GH ini, GH ya, yang kiri. Kemudian yang kanan ya, P0 dikurangi setengah rho V kuadrat. Nah, di sini ada pengurangan tekanan akibat peniupan udara pada bagian atas B ini ya. Kemudian jangan lupa juga tekanan hidrostatik dari sini ke sini ya, rho aksen GHB karena massa jenisnya sama ini. Nah, di sini kita melihat
P0-nya sama kan, bisa dicoret ya. Jadi yang tinggal bagian kiri rho aksen GHA, yang kanan min setengah rho V kuadrat tambah rho aksen GHB. Nah, kalau kita coret ini P0-nya habis, kemudian kita sederhanakan ya dengan cara min setengah rho V kuadrat kita pindahkan ke kiri tapi nulis sebelah kanan ya, maka kita akan mendapatkan rho aksen G HB min H ya. Jadi nanti yang ini pindah ke sini, ini pindah ke kanan ya. Jadi setengah dengan setengah rho V kuadrat. Ini rho aksen massa jenis fluidanya. Rho di sini adalah massa jenis udara yang ditiupkan. Oke. Di sini kita melihat HA min HB itu H ya. Dan kita tahu bahwa HA min HB nilai H ini bernilai negatif karena HB lebih besar, lebih tinggi. Sehingga kalau kita perhatikan ya, ini HB min H itu kejadian nyatanya ya. Nah, kalau kita gantikan ya persamaan HB min HA, tentu saja berlawanan dengan ini. Ini HA min HB sama dengan H. Di sini HB min HA berarti min H. Nah, jangan lupa nilai H sendiri adalah negatif. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan nilainya, rho aksen yang akan kita cari G-nya 10. Nah, di sini H-nya itu dalam sentimeter. Karena kita mau menghitung, maka kita harus menggunakan satuan internasional. Jadi ini dibagi dengan 100 ya. 1 meter kan 100 cm. Kemudian setengah rho, ini rho-nya sudah dalam SI ya. Kemudian kecepatan juga sudah dalam meter per second. Nah, jadi ini udah dalam SI sehingga kita sederhanakan menjadi rho aksen sama dengan adalah minus 2460 per H. Dengan nilai H-nya adalah negatif. Sehingga nanti dapat rho aksennya adalah bernilai positif. Bagaimana dengan soal nomor 1 tadi? Mudah bukan? Oke, sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, silahkan untuk subscribe bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut dari video-video di channel saya ini. Pastikan juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi ya, agar mendapatkan informasi untuk video-video terbaru dari saya. Soal nomor 2. Sebuah pipa U diisi 2 cairan A dan B. Rapat massa cairan B 2 kali rapat massa cairan A, dan rapat massa cairan A 1000 kali rapat massa udara. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA, dan tinggi kolom cairan pada pipa B sama dengan HB, dengan HA minus 2HB sama dengan H cm. Keduanya diukur dari garis L. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besaran V adalah, jadi mari kita gambarkan, ini adalah soal variasi dari UTBK 2021 ya, yaitu pipa U seperti ini. Jadi di sini ada 2 cairan ya, cairan A dan B. Di sini cairan B nya lebih berat, jadi saya masukkan cairan B seperti ini. Ya, tentu saja kalau cuma satu jenis cairan diisi ke sini ya pasti akan tinggi muka airnya sama. Sekarang kita gambarkan pipa U setelah diisi cairan A ya. Jadi cairan A itu lebih ringan dibanding cairan B ya. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam cairan B seperti ini, misalkan di bagian kiri ya, kita masukkan cairan A, maka akan terjadi penurunan muka air bagian B ini. Tadi di sini karena terdorong oleh cairan ini dia akan turun, katakan sejauh X, maka nanti di bagian kanan dia akan naik sejauh X ya. Dan setelah terjadi kesetimbangan, permukaan air pasti akan berbeda karena massa jenis yang dimasukkan berbeda ya. Nah, di sini kita tahu bahwa massa jenisnya rho B itu 2 kali rho A ya. Nah, kalau kita mau hitung, kita ambil referensi di sini, di mana titik ini dengan titik ini kan sama tekanannya ya. Jadi cairan ini kan dalam keadaan setimbang, jadi tekanan yang mendorongnya itu sama persis ya. Nah, kalau kita gunakan persamaan hidrostatik ya, di sini tingginya HA dari acuan sini ke bagian atas permukaan cairan A, dan ini bagian B-nya HB, maka karena tekanannya sama dan tekanan udara juga sama,
maka kita akan mendapatkan bahwa tekanan di sama dengan tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2, maka kita mendapatkan bahwa tinggi HA itu akan 2 kali HB ya. Karena di sini massa jenisnya lebih ringan ya, dibandingkan ini. Jadi kenaikan ini sedikit dibandingkan yang ini. Atau dengan kata lain, kalau saya pindahkan 2 HB-nya ke kiri, jadi HA min 2 HB sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang bagaimana ketika ini sudah dalam keadaan setimbang, kita tiupkan udara di salah satu, di sini disebutkan di bagian B ya. Maka apa yang terjadi setelah pipa B ini ditiup udara dengan kecepatan V ya. Jadi awalnya seperti ini. Ini sama persis gambarnya. Kemudian ditiupkan, maka bagian B itu akan mengalami pengurangan tekanan udara luar karena ditiup dari samping. Jadi nanti bagian tinggi permukaan cairan B akan naik ya, sementara bagian A akan turun. Oke, jadi saya coba ulangi lagi sebelum ditiup seperti ini, setelah ditiup seperti ini ya. Jadi nanti kita akan bisa menghitung berapa HA dan HB terakhirnya ya. Jadi ambil referensi lagi di sini di bagian bawah, saya misalkan tinggi ini HA ya, tinggi cairan A, dan yang bagian B tingginya kita sebut HB. Nah, di sini titik yang paling bawah ini tekanannya sama ya. Sehingga kalau misalkan saya beri nama titik ini 1 dan 2, maka kita bisa melihat bahwa tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Nah, tekanan di titik 1 ini terbentuk dari tekanan hidrostatik lawan tekanan udara luar. Jadi kalau misalkan kita buat persamaannya, yang sebelah kiri yang 1 ini tekanan udara luarnya P0 dan tekanan hidrostatiknya adalah tekanan zat cair ini, itu rho GH ya, rho-nya rho HA, tingginya HA. Sementara di bagian kanan kedua tekanan udaranya adalah P0 dikurang setengah rho V kuadrat ya, karena ada pengaruh peniupan angin ini dan ditambah dengan tekanan hidrostatiknya, jangan lupa ya. Kemudian kita coret P0 nya sehingga kita dapatkan ini rho A nya 1000 rho udara, G nya 10 ini HA, kemudian ini min setengah rho udara, kecepatan udaranya dikuadratkan, tambah rho B nya 2000 rho udara ya, G nya 10 dan HB belum tahu juga. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan lagi dalam ini kan ada rho udara, di bagian rho udara persamaannya ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan angkanya menjadi seperti ini ya. Jadi ini yang luas kanan ini pindah ke sebelah kiri. Jadi 2000 kali 10 HB ya 20.000 HB. Terus yang ini 10 HA kali 1000 ya 10.000 HA ya. Ke kanan jadi minus. Kemudian kita bisa keluarkan nih 10.000 nya. Nanti 2 HB di dalamnya dikurangi dengan HA ya. Oke, berikutnya, nah di sini kita melihat ya, ada persamaan HA min 2HB sama dengan H ya, HA min 2HB sama dengan H. Kemudian di sini 2HB min HA. Jadi ini adalah kebalikan dari ini. Jadi kita tuliskan min HA. Jadi V kuadrat sama dengan 2 kali 10.000 20.000 minus ini ya. Tapi jangan lupa ini H di sini, H ini bernilai negatif ya, negatif. Sehingga nanti kalau kita substitusikan ke sini ya tentu saja jadi positif, diakarkan ya jadi bilangan positif ya. Jadi persamaannya adalah V sama dengan 100 akar min 2H dengan nilai H-nya adalah nilai negatif ya. Kita sampai di bagian akhir dari UTBK Fisika 2022 untuk pembahasan UTBK 2021 pada materi fluida. Saya tambahkan satu soal untuk teman-teman kerjakan sendiri sebagai latihan. Apakah materi video fluida ini sudah dikuasai atau belum? Kalau belum bisa, jangan putus asa ya. Coba tonton lagi video ini dari awal dan jangan dilewat-lewat ya. Dan bila teman-teman masih kesulitan juga dalam mengerjakan soalnya, teman-teman bisa melihat jawaban yang saya sediakan di link yang ada pada bagian deskripsi. Baik,
Terus semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan sukses menanti Anda di UTBK 2022 nanti. Terima kasih.